SMP Angkatan 4 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 4 Wonogiri. Pada kali ini akan melaksanakan wawancara dengan rekan sejawat untuk studi kasus kedua. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Surya ada waktu untuk saya wawancarai Pak? Ya ada, ini kebetulan pas longgar, Ya, ada kegiatan. Ya, terima kasih sekali ya Pak ya. Yes. Ini nanti ada studi kasus kedua Bapak untuk bisa menganalisis pengambilan keputusan, gitu Bapak. Oke. Saya bacakan ya Pak kasusnya. Oke, silakan saya dengarkan. Ya, studi kasus kedua ini Bapak panjenengan ya Pak Surya adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian SDM SMA Cahayati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah ini Pak, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya? Atau Anda akan membuat lebih baik, sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Dan apa yang menjadi pertimbangan Anda melakukan ini? Begitu Pak, jadi dari kasus yang sudah saya bacakan tadi Pak, jadi di sini Bapak seolah-olah adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Nah, bagaimana keputusan Bapak? Apakah Pak Surya selaku kepala sekolah di sini akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya atau akan membuat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Nah, dan apa yang menjadi pertimbangan Bapak sebagai kepala sekolah melakukan hal tersebut? Bagaimana Pak? Begini Bu, itu dilema sekali antara kejujuran dengan rasa kasihan. Dan kesempatan orang lain, barangkali orang kan bisa berbuat lebih baik ketika dia disadarkan dengan kesalahannya. Tadi kalau menurut saya akan mengisikan formulir dan rekomendasi bahwa lebih baik dari yang sebenarnya, tapi sebelumnya saya akan meminta pada Pak Dodi tadi untuk mengubah sikapnya. Face to face saya dekati dia, mungkin saya datang tidak secara kedinasan, saya datang ke rumahnya, saya dekati, kemudian saya face to face mengatakan bahwa Bapak sebetulnya adalah memang orang yang punya kompetensi yang bagus, kemudian motivasi tinggi, itu diperlukan sekali Pak. Itu adalah jembatan emas sebetulnya dari Bapak.
seandainya nanti Bapak diterima, tolong kekurangan Bapak, Pak Dodi, maaf ya Pak Dodi ya, dari Pak Dodi sama sekali lagi saya mohon maaf pada Pak Dodi, Pak Dodi untuk satu, untuk mengendalikan amarah emosi tadi. Kedua, tadi Bapak, saya amati Bapak juga pengelolaan manajemen waktunya Bapak kelihatannya tidak pas Pak, seperti Bapak sering membuat laporan, membuat RPP dan lain-lain, ngisi data nilai dan soal ujian itu kan seandainya nanti Bapak di tempat baru, Bapak demikian itu juga loh Pak, juga akan menjadi nama saya memberi rekomendasi Bapak. Itu saya mendekati pada Pak Dodi untuk memberikan nasihat, kalau menginginkan saya memberi ngisi formulir itu dan rekomendasi baik, Bapak harus memenuhi syarat ini dan berjanji untuk meningkatkan ibadah Bapak. Mungkin selama ini Bapak marah, mungkin Bapak lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Maaf ya Pak ya kalau mungkin Pak Dodi hal seperti itu. Saya sampaikan pada Pak Dodi itu, karena dengan beribadah tepat waktu, beribadah dia akan tepat waktu dan jujur. Kemudian tadi masalah apa itu yang manipulasi keuangan ketika studi tur itu tadi. Nah ini Pak berat. Saya tanya Pak, alasannya apa Bapak kok sampai kemarin ada manipulasi data keuangan itu kan? Untung kita tidak perbanyak kemana-mana Pak. Apa alasan Bapak saat ambil masalahnya? Mungkin kemarin dia kekurangan uang, butuh, ada anak yang sakit dan lain. Kan bisa berkata jujur, kita bisa membantu sebagai korps sekolah, yayasan. Kita bisa membantu satu pada Dodi, sementara kepada pihak dari sekolah yang penerima pimpinannya, saya juga menyampaikan pada pimpinannya bahwa beliaunya itu memiliki potensi yang bagus, semangat bagus dan anak-anak suka dengan belajar, caranya mengajar, cuma kelemahannya saya sampaikan juga pada sekolah yang dituju dan saya harapkan sekolah yang dituju mau menerimanya. Seandainya Pak, saya sebelum juga mengatakan Pak Dodi, seandainya di sekolah yang Bapak tuju nanti itu dan diterima Bapak, saya tidak mengisi formulir dengan manipulasi, tapi saya mengisi dengan kekurangan Bapak, nanti Bapak mungkin tidak bisa diterima di tempat lain Pak. Kan Bapak juga repot, di tempat lain Bapak tidak terima. Dalam hal ini saya juga ada hal yang tidak saya lakukan jujur karena mengisi formulir, tapi saya katakan jujur pada pimpinannya kondisi rekan saya ini Pak Dodi itu. Kan kasihan nanti kalau Bapak di tempat lain tidak diterima karena sudah dimasuk tadi blacklist ya. Nah, di blacklist pertimbangannya jangka panjang ya Pak. Jangka panjangnya barangkali beliaunya tidak seperti keledai. Kalau keledai kan jadi tempat di lubang yang sama. Beliaunya kan orang pintar, saya pikir kan bisa mengubah sikap. Itu harapan saya pada beliaunya kalau seandainya diterima di tempat yang baru. Ya saya mau juga pada sekolah baru dengan kondisi seperti ini dia bisa mengawasi dan membimbing guru yang bersangkutan untuk lebih baik untuk masa depan anak bangsa. Demikian Bu yang mungkin saya sampaikan. Satu lagi Mbak, itu juga saya katakan pada Pak Dodi, itu juga menarik visibilitas nama saya. Kan nanti kalau saya mengisi itu beliau di tempat sama seperti itu kan saya katakan tadi seperti keledai jatuh di lubang sama berkali-kali. Insya Allah kalau kita menggantungkan harapan pada orang untuk berbuat baik, waktu akan datang mungkin demikian. Seperti kita pada murid-murid sekarang nakal, tahu-tahu murid-murid suatu saat jadi pimpinan. Kita nggak tahu sekarang mereka kita bimbing anak itu dengan ucapan kita tertentu, mungkin anak itu berubah menjadi lebih baik di masa datang. Kita nggak tahu nasib orang. Iya Pak, benar sekali. Jadi kalau saya bisa menangkap keputusan Pak Surya yang di sini selaku sebagai kepala sekolah, jadi yang pertama itu akan mengajak diskusi Pak Dodi ya Pak ya. Ya betul. Kemudian agar tercapai kesepakatan juga dengan Pak Dodi. Kemudian selain itu juga Pak Surya juga akan menghubungi kepala sekolah yang dilamar tadi ya Pak, ya, SMA betul. Cahaya Hati ya Bapak ya. Jadi Bapak memikirkan juga jangka panjangnya untuk masa depan Pak Dodi untuk pekerjaannya, begitu ya Pak? Iya, kira-kira demikian barangkali. Terima kasih sekali
Pak atas waktunya, juga hasil analisis Bapak memberikan keputusan untuk kasus ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Hanya sedemikian, hanya masukan saya barangkali itu juga banyak kurangnya, mohon maaf. Terima kasih sekali. Kalau begitu saya mohon pamit, Bapak bisa melanjutkan aktivitas Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Surya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi wawancara saya dengan rekan saya Bapak Surya untuk studi kasus yang kedua. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak Surya untuk pengambilan keputusan di studi kasus yang kedua ini, bahwa dengan mengingat jangka pendek dengan jangka panjang, maka Bapak Surya tadi mengambil keputusan untuk mengajak diskusi dulu dengan Pak Dodi, saya sependapat, sehingga saya juga berpendapat akan melakukan coaching dengan Pak Dodi untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menemukan solusi dari kasus yang sedang dihadapi Pak Dodi, dan untuk bisa mencapai komitmen pertanggungjawaban dari Pak Dodi. Selain itu, tadi Pak Surya juga menyampaikan akan berbicara face to face dengan pihak sekolah yang dituju, yaitu SMA Cahaya Hati. Saya sependapat bahwa saya juga akan berbicara juga dengan pihak sekolah yang akan dituju Pak Dodi, menyampaikan fakta yang ada, tetapi juga menyampaikan kelebihan potensi yang dimiliki Pak Dodi, yaitu kompetensi beliau adalah kompeten dalam mengajarnya sangat baik dan semangat belajarnya yang tinggi. Dari hal ini bahwa dapat kami tangkap prinsip dari dilema adalah berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Jadi di sini Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Dodi ini rasa kepeduliannya dengan Pak Dodi dan mengharapkan kebaikan Pak Dodi untuk yang masa yang akan datang, sehingga Pak Dodi bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik, juga bisa melaksanakan dalam jabatannya, juga bisa melaksanakan dengan baik, dan sebagai kepala rumah tangga juga bisa bertanggung jawab pada keluarganya. Demikian analisis pada kasus kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.